Halo pecinta satwa. Dunia hewan memang selalu penuh kejutan, dan kali ini ada satu kisah yang benar-benar bikin heboh jagat maya. Baru-baru ini, media sosial dihebohkan oleh video penemuan seekor ular yang sangat unik di rumah warga Wangon, Purwokerto. Penemuan ini langsung menarik perhatian banyak orang, baik di lingkungan sekitar maupun di dunia maya. Ular kecil berwarna gelap ini viral karena tampak seperti punya dua kepala. Banyak yang tak percaya dengan apa yang mereka lihat, dan video ini pun langsung jadi bahan pembicaraan. Video tersebut langsung menyebar di Instagram dan TikTok, memicu rasa penasaran netizen. Banyak yang bertanya-tanya, ular apa ini sebenarnya? Apakah berbahaya, atau justru hanya terlihat aneh saja? Banyak yang mengira ini spesies baru, ada juga yang menduga ini akibat kelainan genetik langka. Para ahli pun mulai ikut meneliti dan memberikan penjelasan. Gerakannya yang unik dan berbeda dari ular pada umumnya, membuat orang makin bingung sekaligus kagum. Tak sedikit yang merekam ulang dan membagikan video ini ke teman-teman mereka. Fenomena ini membuktikan betapa cepatnya informasi bisa menyebar di era digital, dan bagaimana satwa liar bisa mendadak jadi pusat perhatian nasional, bahkan internasional. Dari rasa takut, muncul keingintahuan, dan diskusi luas di media sosial. Banyak yang akhirnya belajar lebih banyak tentang ular dan keanekaragaman hayati Indonesia. Inilah awal petualangan edukasi yang tak terduga, dipicu seekor ular kecil yang unik. Siapa sangka, satu video sederhana bisa membuka wawasan dan menginspirasi banyak orang untuk lebih peduli pada satwa liar di sekitar kita. Apakah ular ini benar-benar berkepala dua? Ternyata tidak. Banyak orang yang pertama kali melihat ular ini langsung mengira ia memiliki dua kepala, padahal itu hanya ilusi. Fenomena ini sering membuat hewan ini jadi bahan mitos dan cerita seram di masyarakat. Julukan kepala dua muncul karena ekornya sangat mirip dengan kepalanya, sama-sama tumpul dan bulat. Jika dilihat sekilas, sangat sulit membedakan mana kepala dan mana ekor, apalagi saat ular ini sedang diam atau bersembunyi di antara dedaunan. Ilusi ini adalah trik pertahanan diri. Saat terancam, ular menggerakkan ekornya seperti kepala untuk mengelabui predator. Gerakan ekor yang meniru kepala ini membuat musuh jadi bingung dan ragu untuk menyerang bagian tubuh yang vital. Predator pun terkecoh dan seringkali menyerang ekor, bukan kepala asli. Hal ini memberi ular kesempatan emas untuk melarikan diri dan menyelamatkan diri dari bahaya. Strategi ini sangat efektif di alam liar. Jika diperhatikan lebih dekat, kepala aslinya punya mata dan mulut, sedangkan ekor polos tanpa fitur wajah. Perbedaan ini baru terlihat jelas jika kita mengamati dengan seksama, bukan hanya sekilas. Julukan seram ini justru menunjukkan kecerdasan adaptasi ular, bukan mutasi aneh atau kelainan. Ular ini telah berevolusi untuk bertahan hidup dengan cara yang unik dan kreatif. Memahami fakta ini penting, agar masyarakat tidak panik berlebihan saat bertemu ular ini. Edukasi tentang perilaku ular bisa membantu mengurangi ketakutan yang tidak berdasar. Ular ini bukan monster, melainkan makhluk cerdas dengan strategi bertahan hidup luar biasa. Mereka berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem di alam. Pengetahuan ini membuat kita bisa bersikap lebih bijak jika bertemu ular serupa dan mengajarkan kita untuk menghargai keunikan makhluk hidup di sekitar kita. Ular viral ini dikenal sebagai ular pipa atau Cylindrophis rufus. Ular pipa tidak berbisa, tidak berbahaya, dan ukurannya kecil, sekitar 20-30 cm. Tubuhnya silindris, warna gelap dengan oranye di bagian bawah. Mereka hidup tersembunyi di tanah, kebun, atau bawah tumpukan kayu sehingga jarang terlihat. Makanan utamanya cacing tanah dan larva serangga, menjadikannya pengendali hama alami. Saat terancam, ular ini bisa memipihkan tubuh belakang dan menggerakkan ekor untuk menipu predator. Adaptasi unik ini membuat ular pipa jadi makhluk yang menarik dan penting dalam ekosistem. Mengenal mereka menambah rasa kagum pada keanekaragaman hayati Indonesia. Reaksi netizen, mulai dari takut, kaget, hingga penuh humor. Banyak yang langsung membagikan pengalaman pribadi atau cerita seram tentang ular, membuat suasana semakin ramai di lini masa. Tak sedikit pula yang justru menertawakan situasi, mengubah rasa takut menjadi bahan candaan bersama teman-teman. Komentar seperti, yang kayak gini banyak di kantor, mukanya dua, viral dan mencairkan suasana. Ada juga yang membagikan meme, membuat topik ini semakin seru untuk diikuti.
Fenomena ini memicu edukasi dadakan. Ahli reptil dan komunitas pecinta satwa ramai-ramai meluruskan fakta tentang ular pipa. Mereka menjelaskan ciri-ciri, habitat, dan peran penting ular ini di alam. Banyak yang baru tahu ular ini tidak berbisa dan justru bermanfaat, misalnya membantu mengendalikan populasi hama di lingkungan sekitar. Diskusi di media sosial berubah jadi ajang belajar bersama. Orang-orang saling bertukar informasi, bahkan ada yang mulai tertarik mempelajari satwa lain. Rasa penasaran netizen membuka pintu pengetahuan baru tentang satwa liar sekitar kita, memperluas wawasan tentang keanekaragaman hayati Indonesia. Kesadaran publik tentang keanekaragaman hayati pun meningkat, mendorong lebih banyak orang untuk peduli dan menjaga lingkungan. Viral ular pipa membuktikan, dari ketakutan bisa tumbuh rasa ingin tahu, edukasi, dan akhirnya penghargaan pada alam yang luar biasa di sekitar kita. Pesan penting, jangan takut dan jangan membunuh ular pipa. Mereka bukan musuh, hanya tersesat atau habitatnya terganggu. Jika menemukan, arahkan kembali ke alam, bukan dibunuh. Ular pipa pengendali hama alami yang menjaga ekosistem kebun kita. Edukasi adalah kunci agar kita bisa hidup harmonis dengan satwa liar. Bagikan informasi benar ke sekitar dan hubungi ahli jika perlu bantuan. Mari jaga keanekaragaman hayati Indonesia, hargai setiap makhluk, sekecil apapun itu.